Allah tahu berarti kalau Abu Lahab, Abu Jahal dia nggak bakal beriman. Kasihan ya Abu Lahab dicipta Allah hanya untuk masuk neraka. Oh tidak demikian. Ya. Pengetahuan Allah bukan yang menjadikan si Abu Lahab masuk neraka. Jadi Nabi kalau menyampaikan dakwah kemudian ditolak, dicela, dicibir, ya, Nabi nggak balas dengan caci maki, tidak. Tapi Nabi teramat bersedih. Bahkan kendati pun kaumnya menyakiti, Nabi masih tetap mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kita sampai pada ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Tafsirnya ay innal ladzina jahadu bi ayatillah wa kadzdzabu bi risalata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang menentang akan ayat-ayat Allah dan mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. Ayatasawi indahum, sama saja di sisi mereka orang yang demikian. A'anzartahum am lam tunzirhum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan pada mereka? Ay sawa'un ahadzartahum ya Muhammadu min azabillahi wa khawwaftahum minhu am lam tuhadzirhum, sama saja atas mereka wahai Nabi, apakah kau memberikan peringatan akan azab Allah dan menakut-nakuti mereka dari azab tersebut, atau engkau tidak memberikan peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ay la yusaddiquna bima ji'tahum bihi, mereka tidak akan membenarkan segala apa yang engkau bawa daripada risalahmu. Fala tatma' fi imanihim, maka janganlah bersikeras menginginkan keimanan mereka. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, janganlah dirimu dipenuhi berbagai macam penyesalan, kesedihan. Wa fi hadza tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam an takdzibi qaumihi lahu. Pada ayat ini ada tasliyah, hiburan, ya, suatu ayat yang berisikan menghibur Nabi tentang pendustaan kaumnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalau ada seseorang yang
menolak daripada dakwah Nabi. Nabi teramat bersedih, sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Quran tentang kesedihan Nabi tersebut. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafah. Maka barangkali wahai Nabi, kau kan membunuh dirimu, binasakan dirimu karena kesedihan tersebab mereka tidak menerima daripada dakwahmu. Jadi Nabi kalau menyampaikan dakwah kemudian ditolak, dicela, dicibir, ya, Nabi enggak balas dengan caci maki, tidak. Tapi Nabi teramat bersedih. Bahkan kendati pun kaumnya menyakiti, Nabi masih tetap mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi dakwah caci maki itu bukan teladan Nabi. Dakwah caci maki itu bukan teladan Nabi, ya. Jadi Nabi menyampaikan dakwah seperti itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi menyampaikan dakwah, ya, dengan satu kelembutan, dengan hikmah, mengajak orang untuk berfikir, tidak mencaci maki, tidak menghina. Kenapa hadirin, kalau udah penghinaan, caci maki yang disampaikan, mana ada orang mau mengikut daripada apa yang kita sampaikan? Nah ini, ya. Jadi di sini Allah hibur nabinya, tersebab kesedihan yang Nabi rasakan, dikatakan, ya, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka wahai Nabi, kau beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Nah, jadi, ya, Allah mengetahui mereka tidak akan beriman. Pakainya sebab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kalau dia punya makna listimrar, berkesinambungan. Ada makna berkesinambungan, ya, namanya listimrar. La yu'minun. Allah tahu berarti kalau Abu Lahab, Abu Jahal, dia nggak bakal beriman. Kasihan ya Abu Lahab, dicipta Allah hanya untuk masuk neraka. Oh, tidak demikian, ya. Pengetahuan Allah bukan yang menjadikan si Abu Lahab masuk neraka. Bukan. Gambarannya saya ulang lagi, ini biar supaya ada pemahaman yang lekat di kita punya hati, ya. Ada anak pelajar, siswa BBM, bodoh, bandel, males. Udah bodoh, bandel, udah bandel, males. Ujian masih 7 bulan. Sang guru mengatakan, nah, kamu gak bakal naik kelas, nak. Ternyata 7 bulan berlalu, ikutlah dia ujian, beneran gak naik kelas. Kenapa? Ini anak yang BBM tadi, dia tidak obati bandelnya dengan berakhlak yang baik. Dia tidak obati bodohnya dengan belajar yang rajin. Dia tidak obati malesnya dengan bersungguh-sungguh. Ternyata benar, tidak naik kelas. Pertanyaan, pengetahuan sang guru, apa ulah si anak yang menjadikan si anak tak naik kelas? Mana tuh? BBM-nya. Berarti ulah si anak, bukan pengetahuan sang guru. Jadi sifat ilmu bagi Allah ini tidak memberi taksir, tidak memberi bekas pengaruh. Ya, Allah mengetahui, tapi bukan ilmu Allah di sini yang menjadikan Abu Lahab masuk neraka. Demikian. Kenapa? Abu Lahab didakwahi gak sama Nabi?
didakwai. Abu Lahab tahu gak Nabi itu seorang nabi? Nabi tidak pernah dusta? Tahu. Ya, Abu Lahab yakin gak bahwa Al-Quran yang didengarnya dari lisan Nabi itu bukan ya bahasa mereka dalam bentuk ya sebagai satu ibarah susunan yang biasanya memang bahasa Arab, tapi keindahannya melebihi dari bahasa Arab itu sendiri. Ya, mereka pujangga, mereka sastrawan, mereka ngerti tentang keindahan bahasa. Mereka sangat dalam punya kebahasaan ketika itu. Tapi mendengar Al-Quran, ini luar biasa susunannya, hikmahnya, ya, muatannya, pesannya. Tahu Abu Lahab bukan tidak tahu, tahu. Ya. Kemudian ternyata bagaimana saat Nabi mendakwahkan daripada kaumnya di bukit ya Sofa, di bukit Sofa, Nabi naik di suatu hari di bukit Sofa, baru memulai dakwah terang-terangan, dikumpulkan itu kaumnya. Wahai kaumku, kalau saya mengatakan nanti sebentar lagi ada satu pasukan yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya, engkau adalah Al-Amin. Jadi Al-Amin ini gelar bukan setelah jadi Nabi. Terpercaya ini sebelum dari Nabi sudah tersematkan gelar Al-Amin untuk beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekarang aku menyampaikan kepada kalian, ya, akan suatu siksa yang menanti bila mana kalian tidak beriman kepada Allah, tidak meninggalkan segala kemaksiatan. Abu Lahab ada di antara mereka. Apa kata Abu Lahab? Ini sang paman yang tahu betul bahwa ponakannya ini adalah seorang yang jujur. Apa kata sang paman? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana. Celaka kamu Muhammad, untuk urusan inikah engkau mengumpulkan kami? Kan dibilang tabban. Itu cercaan dari tabba, ya, dibalas oleh Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, itu balasan dari Allah karena ucapan daripada yakni Abu Lahab dikatakan tabban laka ya Muhammad, dibalas tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, jadi demikian hadirin sekalian, bahwa kesimpulannya di sini kita tidak tahu objek dakwah yang kita hadapi ini orangnya tipe Abu Lahab apa bukan. Jadi jangan udah nggak usah dinasihatin orang kayak begitu, hatinya udah ketutup. Tahu dari mana kita? Kan kita nggak tahu, ya. Kalau Nabi dikasih tahu, kita yang kasih tahu siapa? Ya tidak ada. Artinya bagaimana? Untuk nasihat sampaikan. Ya, untuk nasihat sampaikan. Cari waktu yang tepat, ya, tempat yang tepat. Jadi kalau kita nasihatin orang di hadapan orang banyak, terkadang bukan ya kepatuhan yang kita dapat, justru penentangan yang luar biasa. Kamu ini di depan orang banyak gimana? Waduh, biar kita benar tetap dilawan itu, ya. Kemudian coba kalau empat mata lagi kita traktir makan dulu, ya. Kita kasih duit dulu, misalnya orang. Misalnya kita pengen banget nih orang bener nih, udah kita baik-baikin, baru kita nasihatin. Kamu ini ya sudah besar, misalkan kita mau ponakan atau sama anak kita sendiri, ya, yang kira-kira aduh ini udah nggak bisa ditoleransikan ini perbuatannya, ya, udah banyak kewajiban syariat yang ditinggalkan, misalkan demikian, ya, nasihatin pelan-pelan dari hati, ya, karena saat kita memberi nasihat terkadang setan masuk sehingga kita lupa ini dari hati atau dari nafsu. Ya,
Tapi kalau udah kurang ajar, udah nasihat begitu. Ya. Jadi kalau nasihat bentuknya begitu, itu namanya marah-marah, bukan nasihat. Ya, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau dari hati, maka akan diterima oleh hati. Nah, ini satu keikhlasan. Dari hati akan diterima oleh hati. Coba aja kita lihat, ya, Wali Songo dahulu. Ada gak yang datang-datang, wah, bisa enggak? Tapi dengan segala kelembutan, pendekatan terhadap masyarakat, mereka paham sekali karena mereka mendalami daripada makna-makna Al-Quran. Wali Allah, itu wali yang 9 ya. Para ulama-ulama dahulu dalam berdakwah seperti apa? Kecuali beda dengan orang kafir yang sudah menentang, yang bersifat kafir harbi, yang hendak memerangi Islam, itu baru beda penanganannya. Nah, hadirin sekalian ya. Jadi siapapun yang bertemu Nabi, kalau bertemu Nabi, dia akan masuk Islam. Ya, kalau memang dia masih terbuka hatinya untuk menerima petunjuk. Karena Masya Allah Nabi, ya. Nah hadirin, lagi jalan dilemparin pasir wajah beliau, lagi sholat, ya, dijatuhkan isi perut kambing di badan beliau, lagi sujud ini Nabi, ya. Apa yang Nabi lakukan? Enggak ada yang Nabi lakukan, ya. Nabi bersabar, tetap bersabar atas apa yang dilakukan kaumnya. Jadi hadirin, kenapa surga itu indah, nikmat, ya. Surga itu kesenangan selama-lamanya, tanpa ada kesedihan dan kesengsaraan lagi. Oleh sebab itu, ya nggak mungkin surga itu didapat dengan marah-marah, dengan kesel, ya, tidak terima, ya, dengan bantahan segala macam. Lah. Surga itu didapat oleh orang-orang yang punya jiwa besar, hati bersih, pikiran bersih, selalu husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam menghadapi manusia sehingga terpikat dengan akhlaknya, Masya Allah, ya, orang masuk Islam. Jadi masuk Islamnya itu dengan akhlak, dengan budi pekerti. Ini hadirin, sebab kalau kita mau dakwah, apalagi ke mereka yang punya satu pemikiran negara-negara maju, kalau kita dakwahkan, kamu apa dakwahkan saya? Kamu aja nggak maju hidup kamu negeri terbelakang. Lah negeri kami negeri maju. Bagaimana cara dakwahnya? Hadirin, ya. Nah, jadi dakwah dalam hal yang demikian, hadirin, ya. Orang kafir itu tidak melihat segala macam kecuali diri kita. Yang dilihat umat Islam tuh. Mereka nggak belajar Al-Quran, mereka nggak belajar hadis. Bahkan orientalis dari kalangan mereka yang memutarbalikkan fakta, segala kebenaran Islam pun diputarbalikkannya. Nabi tuduh ini, tuduh itu, tuduh ini, walaupun nggak pernah terbukti tuduhan mereka. Tetap yang namanya generasi muda di sana doktrin bahwa Islam itu buruk, Islam ini, Islam itu, Islam ini terpatri dalam pikiran dan hati generasi mereka. Jadi mereka nggak belajar Al-Quran, nggak belajar hadis. Yang mereka terima Islam dari lisan orang tua mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita hadirin dikit-dikit ngebom, kira-kira gimana tuh? Ya. Ya Allah, nih Islamnya tukang ngebom nih, teroris. Kalau mau ngebom jangan di Indonesia, ini bukan dance of jihad, bukan medan jihad. Pergilah ke Palestina, perangi itu Israel, baru itu yang disebut dengan jihad. Nih ya mungkin 10 tahun negeri kita relatif aman ya. 10 tahun ke belakang itu bom di mana-mana, dikit-dikit bom, ya Allah. Nih ya. Alasannya apa? Nggak jelas, faham-faham yang nggak jelas hadirin, ya. Akhirnya karena yang bom rata-rata jenggotan kayak saya nih, jenggotan, jidat hitam, wah teroris nih. Jadi orang kalau lihat udah pakai gamis, udah pakai jenggot begini nih, dikata teroris udah. Karena biasa yang ngebom yang begini-begini nih hadirin.
Nah, seperti itu. Mereka yang memang cuci otaknya, akhirnya orang-orang Islam yang awam diputarbalikkan. Padahal yang menyuruh mereka adalah itu agen-agen daripada Mossad, agen-agen orang kafir. Nah, hati-hati ya, jangan sampai diadu domba kita ini. Jaga negeri kita. Kalau kita cinta dengan negeri kita, ya jagalah. Ya. Emang ada dalil cinta tanah air? Adalah. Dalil cinta tanah air. Dalilnya ucapan Nabi. Nah, Allahumma innaka ta'lamu annahum akhruju min ahbil biladi ilayya fa askini ahbal biladi ilaik. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya mereka kaumku telah mengusir aku dari negeri yang paling aku cintai. Maka tempatkanlah ya Allah di negeri yang paling Engkau cintai. Makkah, negeri yang paling cintai. Makkah tanah air Nabi bukan? Dicintai Nabi bukan? Ini dalilnya. Tanah air kita jangan dibuat apa-apa. Cintai. Nah, ini hadirin, sebagaimana Nabi mencintai tanah airnya, seperti itu cara berpikirnya. Ini kagak, ya. Nah, inilah hadirin, wa ala kulli hal, dalam menyampaikan nasihat seperti itu, ya, dengan santun, yang disentuh itu hati, pikiran, ya. Mereka tuh punya hati. Sekarang mungkin belum. Mungkin suatu saat mereka akan dihadapkan dengan kebenaran dari apa yang kita ucapkan. Ya, suatu hari Khalifah Harun Ar-Rasyid didatangi seorang ulama di zamannya. Ini Khalifah Harun Ar-Rasyid, kita tahu Khalifah, Masya Allah, beliau yang membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu satu pusat penerjemahan ya, manuskrip buku-buku kuno Yunani, filsafat untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan segala keilmuan di saat itu diserap oleh umat Islam di zaman keemasan Baghdad. Itu namanya Baitul Hikmah, dibangun oleh Harun Ar-Rasyid. Berarti Harun Ar-Rasyid luar biasa gitu amalannya. Akhlaknya pun kalau kita buka bagus. Cuman ya mungkin manusia ya nggak ada yang sempurna, ya, kecuali Nabi. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Nah, ini kan bukan Nabi. Ada datang seorang ulama yang hidup pada zamannya. Khalifah, kamu ini bunuh, habis dicaci maki, ditunjuk-tunjuk ini Harun Ar-Rasyid. Kata Harun Ar-Rasyid, begini Tuan, ya Syekh, Anda bukan menasehati orang yang lebih buruk dari Fir'aun. Anda bukan menasehati orang yang lebih buruk dari Fir'aun. Dan Anda juga bukan orang yang lebih baik dari Nabi Musa. Dan Anda juga bukan orang yang lebih baik dari Nabi Musa. Nabi Musa, amannya ulama, ya mulia Nabi Musa. Saya amin Fir'aun, ya, kalau bahasa gampangnya, ya, yakni Harun Ar-Rasyid mengibaratkan dirinya, saya amin Fir'aun lebih buruk mana? Kalau antum bilang saya buruk, amin Fir'aun burukan mana? Ya burukan Fir'aun tentunya. Tapi toh orang yang paling mulia, yakni para nabi, dalam hal ini Nabi Musa, datang kepada seburuknya manusia ketika itu, yakni Fir'aun. Nabi Musa tetap menyampaikan nasihat dengan baik dan lembut. Insyaallah. Demikian maksudnya. Ya, hadirin ya. Memang kalau kita udah ngomel-ngomel mulu, kita pikir nih jangan-jangan bukan dari hati, dari nafsu ini. Ya. Ini dari hawa nafsu. Nah, itulah hadirin sekalian ya. Kayak anak, kalau contoh deh, kalau di rumah nih kita semua insya Allah udah pada punya anak nih, ya. Kalau tiap hari diomelin, kira-kira anak begini tuh. Ada sih yang langsung lurus. Anak memang beda-beda. Kadang-kadang kalau udah nggak tahan, diomelin dulu jadi apa tuh? Kabur. Kagak betah tuh anaknya. Tapi kalau disayang, dinasihatin, bagi duit, kalau lagi pengen nasihat, sentuh hatinya.
Ya, jangan dibagi duit melulu. Ya artinya ya ketika kita supaya ini anak gimana caranya supaya lempeng ini anak, susah banget punya anak. Nah, inilah hadirin ya, yakni ayat ke-6 di sini ya. Kesimpulannya apa tadi? Kita tidak tahu kalau objek dakwah kita yang kita mau sampaikan nasihat ini ya seperti ayat yang ke-6 ini bukan, kan kita tidak tahu. Jadi bagaimana? Sampaikan, kemudian doakan. Itulah penghujung kita. Kita hanya bisa menyampaikan. Kenapa? Emang kita siapa Ustaz? Jangan salah, menyampaikan satu kebenaran itu bukan tugas Ustaz doang, bukan ya, bukan tugas Ustaz. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Ada satu kemungkaran, misalkan istri keluar nggak pakai jilbab, pakaiannya kurang baik, sampaikan ya, sampaikan pelan-pelan. Kamu udah bagus-bagus, udah cantik-cantik pakai baju ketutup, malah dibuka lagi, jadi jelek begini. Kan bisa ya. Kita atur strategi, dan kamu bisa dibilangin, kalau diomongin begitu kan beda pembawaannya. Nah ini hadirin, jadi itulah dakwah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedakan ya, cara ibadah. Jadi likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Bagi tiap pembicaraan itu ada tempat yang tepat, dan setiap tempat itu ada pembicaraan yang tepat untuk disampaikan. Begitu pula objek dakwahnya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka, dan atas pendengaran mereka, hati dan pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim ay taba ala qulubihim fala yadkhulu fiha nurun. Allah telah mencap hati mereka, maka cahaya iman dan ketakwaan tidak dapat lagi masuk ke dalamnya. Wala yusyriku fiha imanun, dan tidak akan bersinar iman di dalam hatinya. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan al-khatmu at-taghtiyatu wa tab'u. Khatm di sini artinya taghtiyah. Ya, taghtiyah itu menutup, at-tab'u mencap. Ya. Maka cincin Nabi khatam itu satu akar kata. Kan cincin Nabi fungsinya selain sebagai hiasan juga untuk stempel Muhammad Rasulullah. Nah, stempel tuh kalau ada surat-surat ya. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa dzalika anna al-quluba idza kathurat 'alaiha adz-dzunub. Yang demikian itu hati apabila telah banyak dosa, ya, sekali, dua kali, tiga kali, terus saban hari nggak dilakukan kecuali dosa. Ini kecuali dosa, dan menentang pula akan kebenaran. Akhirnya ini hati gelap, hitam, ya, gelap, hitam. Tamasat nurul basir, padam itu cahaya basirah, cahaya hatinya sudah tidak ada lagi. Fala yakunu lil imani ilaiha maslak, maka tidak ada bagi iman, ya, jalan untuk menembus hatinya tersebut. Wala lil kufri anha mukhlisun, dan ya tidak ada lagi yang dapat menjadi penyelamat bagi orang kafir atasnya tadi. Nah ini hadirin sekalian, ya, jadi hati ini cerminan diri. Hati ini raja. Hati ini yang memerintahkan. Hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah. Hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah.
Kan innamal a'malu binniyat. Niat adanya di mana? Hati. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ya ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat rupa dan bentuk kalian, tidak. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalan kalian. Ini. Jadi inilah Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Lihatlah Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam, bekas budak ini Bilal, dimuliakan Allah. Beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga, al-mubasysyirina bil jannah. Budak, mantan budak, Bilal bin Rabah, bahkan mulia sekali. Ya, tugasnya apa? Muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadirin sekalian, masya Allah. Ya, jadi hati itu, hadirin, kalau satu titik dosa langsung istighfar, ibadat, minta ampun pada Allah, hilang lagi, bersih. Ibarat kaca setahun tidak dielap-elap, kotorannya nempel gitu. Kita mau lap, udah sulit dilap, masih ada noda. Harus pakai apa gitu? Celing ya, yang semprotan yang di iklan. Mesti pakai itu tuh. Kalau dalam bahasa syariat, taubatan nasuha. Harus pakai taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat. Nah, ini hadirin ya. Jadi hati ini sudah dipadamkan. Akal mereka yang bermain. Emang hati sama pikiran beda, Ustaz? Beda. Hati sama pikiran beda. Jadi hatinya ditutup, jangan menerima suatu kebenaran. Jadi akal, main akal. Padahal akal itu bisa dikalahkan pula nanti oleh akal. Sebelumnya saya ingin mengatakan perbedaan akal dengan hati. Misalnya apa? Contoh ya, saya pulang misalkan jam 2 malam. Ya Allah, jam 2 baru pengen tidur jam 2. Misalkan saya punya anak bayi, nangislah anak bayi ini. Saya mau tidur, besok subuh saya harus berangkat lagi. Jam 2 paling enggak tidur 2 jam lah. Jam 2, 3, 4 2 jam cukup lah ya, tidur. Bayi menangis, akal saya main. Nanti juga emaknya bangun, udah pura-pura tidur aja lah. Bener ya? Kita besok bagaimana mau kerja kalau nggak tidur? Ya, kalau ibu-ibu, ya itu tadi bapak-bapak lebih banyak pakai akal, ibu-ibu pakai hati. Kaum ibu, biarpun baru 15 menit, biarpun baru setengah jam tertidur, dengar anak nangis, kira-kira bisa gak kaum ibu pura-pura tidur? Nggak bisa. Karena ibu-ibu bukan pakai akal biasanya, pakainya hati. Tapi bukan berarti kita nggak punya hati. Bukan ya. Ini maksudnya umumnya gitu ya. Jadi umumnya ibu-ibu dengar anak nangis, nggak peduli mau baru 15 menit kayak apa kayak. Nah, kuat aja hati. Kadang akal lemah untuk memikirkan, karena hatinya kuat maka dia mampu melakukan sesuatu. Hatinya kuat. Kan kita suka ngomong ya, wah ini kuat hati dia nih, kerjaannya berat banget. Kuat hati secara akal pikir, waduh berat ini. Tuh, ini kekuatan hati memang luar biasa ya. Nah, satu lagi nih, adakah setiap orang tentu suka dengan anak yang soleh, pintar, ganteng, benar gak? Soleh, pintar, ganteng. Setiap orang suka, benar gak? Benar, suka. Kalau ada anak yang soleh, pintar, ganteng, tiap orang pasti suka. Udah akhlaknya bagus, ya pintar, cerdas, habis gitu cakep orangnya, setiap orang pasti suka. Itu akal tuh yang main.
bukan hati. Kalau hati Ustaz, hati begini. Adakah orang tua yang mau menukar anaknya karena anaknya tidak ganteng, tidak soleh, tidak pintar? Ada gak? Ada gak? Enggak ada. Bodoh amat, anak saya nggak soleh, nggak pintar, nggak ganteng. Anak-anak saya sama, insya Allah saya mau didik lagi. Nggak mau, walaupun anak orang lain itu pintar, ganteng, ya, soleh, nggak mau ditekar. Ya bodoh amat anak-anak saya. Nggak. Pakainya akal apa hati? Hati itu. Hadirin ya. Jadi memang hati kalau udah ketutup, ini akal pun main akal. Wah seperti ini, seperti itu. Karena orang-orang, lihat orang-orang ateis itu ada aja akalnya. Ya, ayo anak-anak. Ya, nih cara pembelajaran komunis ateis. Anak-anak, coba ya minta pada Tuhan, Tuhan berikan kami coklat. Mata kamu merem matanya. Sekarang buka, coba ada gak di meja kamu coklat? Enggak ada bu. Berarti Tuhan tidak ada. Sekarang merem lagi, pejamkan mata kalian semua. Bilang, ibu guru berikan kami coklat. Dia emang udah sediain coklat, taruhin satu-satu di mejanya. Coba ibu guru berikan kami coklat. Ibu guru berikan kami coklat. Buka mata kalian. Pasti buka. Bener coklat. Ibu guru ada kan? Ada. Nah, berarti Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan tidak ada. Kenapa? Karena ya memang Tuhan tidak terlihat, nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada. Untung ada satu murid yang cerdas. Ibu punya akal gak bu? Ya punya lah. Nggak punya, ibu nggak mungkin punya akal. Ya bagaimana mungkin saya tidak punya akal? Karena nggak kelihatan bu. Karena tidak kelihatan. Kalau dalilnya adalah harus terlihat, akal ibu nggak kelihatan, berarti ibu nggak punya akal. Ya. Jadi memang akal-akalan ateis memang harus kita lawan. Ya, ini kita bilang nih, kalau orang yang kagak percaya Tuhan, ya, ini alhamdulillah saya baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab ilmu kalam. Yang uniknya, saya pernah lihat video Muhammad Ali Petinju. Dia menjelaskan di hadapan ateis di negerinya. Itu mirip dengan apa yang saya baca di kitab. Begini logika dia. Ini ada di kitab-kitab. Muhammad Ali boleh jadi dia gurunya orang hebat ya. Muhammad Ali Petinju udah meninggal ya. Ya. Ini tuan-tuan, ini botol berisi air. Ini botol berisi air. Ini nggak mungkin ada yang mengisi air, nggak mungkin ada yang buat botol ini, nggak mungkin ada. Mustahil. Ini botol dan air yang ada di dalamnya ini terisi sendiri, dan botolnya ini ada dengan sendirinya. Ini botol ada yang dengan sendirinya. Jawab hadirin kira-kira gimana tuh? Wah nggak mungkin lah, botol ada air nggak ada yang ngisi, ada botol nggak ada yang buat. Ya kan, benar kan? Nggak ada yang ngisi airnya. Dan botol ini nggak ada yang pernah membuat, ada dengan sendirinya. Ketika diteriak mustahil, nah tuan-tuan, bagaimana Anda meyakini ini botol ada yang membuatnya? Tapi langit dan bumi dengan segala keteraturannya, harmonis yang luar biasa penataannya, bagaimana mungkin tidak ada yang mencipta? Terdiamlah semua ateis ketika itu. Luar biasa ya. Muhammad Ali dakwahnya ya seperti itu, sentuh akal pikiran mereka ya. Dengan demikian kan mereka berpikir selagi akal itu bisa dikalahkan dengan akal. Nah hadirin sekalian, jadi tentang tauhid, tentang akal, tentang
hati ini, kita lanjutkan, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan atas pendengaran dan pandangan mereka ada penutup. Ala asma'ihim wa ala absarihim ghita, ya, pendengaran dan hati penglihatan mereka ada penutup. Fala yubsiruna huda, maka mereka tidak melihat petunjuk, tidak dapat mendengar dan memahami apa-apa yang mereka dengar, ya, karena pendengaran dan penglihatan mereka itu tertutup dengan hijab yang sangat tebal. Oleh karena itu mereka melihat kebenaran tapi mereka nggak mau mengikuti. Mereka mendengar kebenaran tapi mereka tidak membantu, tidak membenarkan itu kebenaran. Ya, ini hadirin sekalian, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Ya, azab yang besar. Kita lihat kemarin ya, binatang ya, ayam jago sama ayam jago, nggak pernah kita lihat kawin. Ada gak ayam jantan sama ayam jantan kawin? Nggak ada ya? Nggak ada. Ayam binatang punya akal gak tuh? Binatang nggak punya akal. Ini manusia punya akal. Innalillah wa inna ilaihi. Ada laki sama laki kawin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Benarlah apa yang Allah firmankan. Mereka lihat kebenaran. Oh iya, itu binatang tuh. Binatang mereka lihat kan. Mereka punya mata, punya telinga, pendengaran, tapi udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena udah hitam nih, udah legam hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itu laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang. Benarlah. Ya, binatang itu kalau yang kuat menindas yang lemah, ya binatang namanya. Manusia lebih jahat lagi, bukan itu doang. Allah, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Oleh sebab itu nanti dalam surah Al-Baqarah berikutnya tentang hati digambarkan, ya, tentang hati yang telah mati. Seperti apa hati yang mati? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah ditampakkan kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah orang-orang Yahudi mau membenarkan ajaran nabinya? Tidak. Bahkan hati mereka keras, lebih keras dari batu. Kenapa batu? Batu kali kita bakar, kita panaskan nggak meleleh dia. Tapi kalau besi yang keras dipanaskan masih meleleh. Maka batu, Al-Quran membuat perumpamaan. Ya, kal hijarati au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Padahal di antara bebatuan ada yang mengalir air di sela-selanya. Kita lihat aja di Bogor yang banyak batu kalinya, iya batu mengalir air di sela-selanya. Ya, di antara bebatuan ada yang terbelah kemudian memancarkan air. Itu sebenarnya itu batu menyerap air. Lama-lama kemudian dia berlubang, kemudian mengeluarkan air. Ini suatu tamsil bahwa batu yang keras masih bisa memancarkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Apa? Air. Air kan lambang kehidupan itu. Kalau nggak ada air bagaimana kita? Ya, 6 bulan Jakarta pernah tidak hujan, kering 6 bulan. Kalau setahun, kalau 10 tahun matilah kita. Ini air. Batu yang keras masih bisa memberikan satu kemanfaatan. Ini hati kalian wahai Yahudi, naudzubillah. Hati kalian gak terpancarkan sedikit pun kebaikan. Kita lihat saudara kita sekarang di Filistin. Itu waktu tanda tangan
supaya Perdana Menteri Israel diseret, ada gak yang nolak? Tanda tangan. Ada aja itu. Padahal ini penjahat luar biasa ini. Ya, Gaza udah, ya Allah, kita ngelihatnya udah lemes. Apa yang kita bisa bantu untuk Palestina selain doa? Dibenarkan oleh sebagian orang, ada yang membenarkan, bukan tidak ada. Itu mereka yang hatinya telah mati. Nih hadirin, ya. Dan padahal di antara bebatuan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Apa Ustaz maknanya? Meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Begini. Kita nih di lapangan ambil batu. Lemparlah sekuat-kuatnya ke atas. Itu batu kembali gak ke bumi? Kembalilah. Ilmuwan bilang gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Bumi kan bulat. Kalau kita lempar harusnya dia keluar dari bumi. Kenapa? Karena yang disebut hukum alam hakikatnya hukum yang Allah ciptakan atas alam. Begitu. Ini batu taat, ini batu takut kepada Allah. Dia nggak boleh kemana-mana. Dilempar balik lagi, lempar balik lagi, lempar balik lagi. Ini batu saja takut. Bagaimana antum wahai manusia nggak ada takutnya kepada Allah? Nah demikian hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan satu pertanyaan, dua pertanyaan. Nah, ada yang mau bertanya? Capek ya. Apanya cukup ya. Alhamdulillah. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.